Hari ini, Senin tanggal 29 Desember 2025, emas lagi ada di persimpangan penting setelah kombinasi data inflasi Amerika yang makin jinak dan keputusan The Fed memangkas suku bunga di pertemuan terakhir. Sementara, di depan mata kita menunggu rilis notulen FOMC dan data aktivitas pabrik dari Tiongkok. Inflasi yang turun ke sekitar 2,7% dan pemangkasan suku bunga 1/4 basis poin bikin dolar mulai melemah pelan. Tapi imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika masih bertahan di area sekitar 4%. Jadi, arah emas belum 100% satu jalur. Di tengah kondisi akhir tahun seperti ini, likuiditas mulai menipis, market lagi volatile, dan harga emas bisa bergerak agresif walau berita yang rilis tidak terlalu banyak. Di video ini kita akan bahas alur datanya, gimana efeknya ke dolar, ke yield, lalu kita tarik ke zona teknikal emas untuk hari ini, supaya teman-teman punya gambaran lebih rapi sebelum menyusun rencana masing-masing. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diingat dulu bahwa semua yang dibahas di video ini sifatnya murni untuk edukasi dan sharing sudut pandang, bukan ajakan, bukan sinyal, dan bukan saran keuangan pribadi. Trading emas, forex, maupun instrumen lain punya resiko tinggi, bisa menghasilkan keuntungan, tapi juga bisa mengakibatkan kerugian sampai habis modal jika tidak dikelola dengan bijak. Setiap angka area harga, skenario buy atau skenario sell yang disebut nanti hanyalah contoh zona teknikal yang menurut saya penting untuk diperhatikan, bukan angka pasti yang harus diikuti. Keputusan masuk market, mengatur resiko, dan mengelola modal sepenuhnya ada di tangan teman-teman sebagai trader masing-masing. Jadi santai saja, gunakan analisa ini sebagai bahan referensi tambahan, selalu kombinasikan dengan analisa pribadi, dan pastikan hanya menggunakan dana yang siap untuk beresiko. Dari sisi kalender ekonomi, fokus terdekat ada di rilis notulen FOMC Amerika yang dijadwalkan sekitar tengah malam waktu Indonesia antara hari ini dan lusa. Diikuti data PMI manufaktur resmi Tiongkok dan versi swasta di pagi hari yang sama. Notulen FOMC ini biasanya memberi detail bagaimana cara pandang para pejabat The Fed soal inflasi yang sekarang turun ke sekitar 2,7% dan soal ekonomi yang mulai melambat. Dan dari sana, pasar akan membaca seberapa agresif pemangkasan suku bunga ke depan, yang ujung-ujungnya akan memukul dolar dan imbal hasil obligasi, dua faktor utama penggerak emas. Sementara itu, PMI manufaktur Tiongkok yang sebelumnya masih di bawah level ekspansi, akan kasih gambaran apakah permintaan komoditas fisik, termasuk emas, berpeluang membaik atau justru makin lesu. Lalu di pekan pertama tahun baru, kita punya rangkaian data PMI manufaktur Amerika, inflasi awal dari Prancis, Jerman dan zona euro, disusul PMI jasa Amerika dan data lowongan kerja JOLTS. Semuanya akan membentuk cerita apakah ekonomi global mengarah ke pelambatan lembut atau mulai mengarah ke skenario resesi ringan. Dan itu yang nantinya menentukan apakah emas lebih diposisikan sebagai aset aman atau justru tersisih oleh aset berisiko. Jadi beberapa hari ke depan walau data tidak numpuk di satu hari, efeknya ke ekspektasi suku bunga dan ke XAUUSD bisa berantai. Narasi makro pertama datang dari data inflasi Amerika yang sempat tertunda karena penutupan pemerintahan, dan akhirnya dirilis dengan hasil lebih rendah dari ekspektasi, yaitu indeks harga konsumen sekitar 2,7% secara tahunan, di bawah perkiraan sekitar 3,1%, dan inflasi inti yang hanya naik sekitar 2,6%. Artinya, tekanan harga di Amerika mulai betul-betul mereda, tidak sekeras beberapa kuartal lalu, sehingga pasar mulai percaya The Fed tidak perlu menahan suku bunga terlalu tinggi terlalu lama. Untuk emas, inflasi yang melandai seperti ini punya dua sisi. Di satu sisi, emas sebagai pelindung inflasi mungkin kurang dicari. Tapi di sisi lain, ekspektasi bahwa The Fed akan lebih longgar, memangkas suku bunga lebih cepat, bisa melemahkan dolar dan menekan imbal hasil obligasi real, yang justru positif buat emas. Di saat yang sama, aset berisiko seperti saham dan kripto biasanya dapat angin ketika inflasi terkontrol, sehingga investor mulai berani ambil resiko lagi. Dan ini bisa bikin arus dana bergeser, membuat pergerakan emas cenderung lebih teknikal dan sensitif terhadap perubahan kecil di dolar dan yield. Jadi selama inflasi bertahan di kisaran 2, sekian persen, emas cenderung akan bergerak mengikuti dinamika ekspektasi suku bunga, bukan lagi sekadar cerita inflasi tinggi. Narasi kedua yang tidak kalah penting adalah keputusan FOMC terakhir, yang menurunkan suku bunga acuan Federal Funds Rate sebesar sekitar 25 basis poin ke kisaran 3,5 sampai 3,75%. Pemangkasan ini menandai pergeseran resmi dari fase menahan ke fase pelonggaran kebijakan, dengan alasan utama perlambatan di pasar tenaga kerja dan kekhawatiran bahwa suku bunga terlalu tinggi bisa menyeret ekonomi ke jurang resesi.
Bagi emas, kebijakan yang lebih longgar biasanya cenderung mendukung dalam jangka menengah karena menekan kekuatan dolar dan secara perlahan menurunkan imbal hasil real, sehingga biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan bunga menjadi lebih ringan. Namun, pada fase awal seperti sekarang, reaksi pasar sering campur aduk. Sebagian pelaku pasar mengejar aset berisiko seperti saham dan kripto karena melihat suku bunga turun, sementara sebagian lain mulai mengantisipasi risiko inflasi balik lagi kalau The Fed terlalu cepat longgar. Campuran rasa optimis dan cemas inilah yang bikin market lagi volatil, dan emas bisa kena efek bolak-balik, naik ketika kekhawatiran resesi dan inflasi jangka panjang naik, lalu terkoreksi ketika euforia risk-on mendominasi. Makro ketiga datang dari laporan tenaga kerja Amerika yang menunjukkan non-farm payrolls hanya bertambah sekitar 64.000 di bulan November, sedikit di atas perkiraan, tapi setelah bulan sebelumnya sempat turun lebih dari 105.000. Sementara tingkat pengangguran naik ke sekitar 4,6%, level tertinggi sejak awal pasca pandemi. Data ini menggambarkan pasar tenaga kerja yang mulai kehilangan tenaga, tidak kolaps, tapi jelas tekanan masih terasa, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga tinggi. Untuk emas, kondisi seperti ini biasanya mendukung peran sebagai aset aman, karena jika pengangguran terus merangkak naik, pasar akan mulai mengantisipasi stimulus tambahan atau pengangkasan suku bunga yang lebih agresif, yang akhirnya mengurangi daya tarik dolar dan obligasi jangka panjang. Di sisi lain, pelemahan tenaga kerja juga bisa memicu kekhawatiran terhadap pendapatan perusahaan dan pasar saham, mendorong sebagian investor memarkir dana di aset defensif seperti emas. Kombinasi inflasi yang mulai turun dan tenaga kerja yang mengendur membuat gambaran ekonomi Amerika tampak rapuh, dan di lingkungan seperti ini, sentimen bisa cepat berubah dari risk on ke risk off, sehingga pergerakan emas rentan jadi lebih dinamis dari biasanya. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika, beberapa candle terakhir menunjukkan pola melemah pelan dari area sekitar 99 ke bawah menuju kisaran 97, sekian, dengan high yang makin hari makin rendah dan low yang juga turun bertahap. Secara visual, grafik DXY seperti tangga turun yang landai, bukan jatuh bebas, lebih ke pelemahan terkontrol seiring pasar menyesuaikan diri dengan inflasi yang turun dan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Setiap kali dolar mencoba menguat mendekati area 99, penjual muncul lagi dan mendorong harga turun, menandakan minat beli dolar tidak sekuat beberapa bulan lalu. Bagi XAU/USD, kondisi dolar yang melemah seperti ini ibarat angin belakang, membantu emas bertahan di level tinggi dan memudahkan kenaikan ketika ada pemicu tambahan seperti data lemah atau berita geopolitik. Namun di sekitar area bawah dekat kisaran 97-98, dolar juga mulai mendekati zona support jangka menengah, yang bisa memicu pantulan teknikal sewaktu-waktu. Kalau DXY berhasil mantul dan menembus kembali ke atas area resisten terdekatnya, emas berisiko kehilangan sebagian dorongan naik dan bisa masuk fase koreksi. Sementara jika DXY tembus support dan lanjut turun, emas punya ruang untuk melanjutkan tren naiknya. Imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika dalam beberapa sesi terakhir bergerak di kisaran sempit sekitar 4,1%, dengan pola naik turun kecil dari just di bawah 4%, lalu perlahan naik ke atas 4,1%, tapi tanpa impuls kuat ke salah satu arah. Kalau divisualisasikan, grafik yield ini seperti gelombang kecil yang berayun di satu zona, belum ada breakout besar naik maupun turun. Secara konsep, yield ini bisa diibaratkan bunga deposito jangka panjang. Makin tinggi yield, makin menarik bagi investor untuk menaruh dana di obligasi pemerintah. Dan secara otomatis, makin besar juga biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan kupon. Dengan yield yang masih cukup tinggi di sekitar 4% dan belum turun signifikan, emas memang belum dapat dorongan penuh dari sisi biaya peluang, sehingga setiap kenaikan emas masih mudah dipatahkan ketika yield sedikit saja naik. Namun di saat yang sama, kenyataan bahwa yield tidak mampu menembus jauh lebih tinggi mengirim sinyal bahwa pasar mulai percaya suku bunga sudah mendekati puncak, atau bahkan mulai turun. Dan jika ke depan yield 10 tahun tembus konsisten di bawah 4%, tekanan biaya peluang ke emas akan berkurang besar, membuka ruang pergerakan naik yang lebih lega. Dari sisi teknikal, harga emas saat analisa ini dibuat berada di sekitar zona 4.532, mendekati area atas indikator Bollinger Band yang berada kurang lebih di sekitar 4.571. Ini artinya, harga sudah menekan band atas cukup dalam, sementara indikator RSI periode 7 dan 14 menunjukkan kondisi jenuh beli ekstrim di kisaran lebih dari 95, menandakan kenaikan terakhir ini sudah sangat agresif dan rawan masuk fase koreksi. Beberapa candle terbaru juga sempat membentuk pin bar penolakan di dekat area 4.549, lalu lanjut konsolidasi sempit. Sinyal klasik kalau pelaku pasar mulai ragu melanjutkan kenaikan tanpa koreksi lebih dulu. Untuk skenario sell,
Selama harga masih tertahan di bawah zona resisten kuat sekitar 4.571 dan tidak mampu tutup harian di atasnya, ada resiko tekanan turun berlanjut ke area support bertahap di sekitar 4.489, lalu 4.445, bahkan sampai kisaran 4.402 jika tekanan jual menguat. Sementara untuk skenario buy, emas baru akan lebih menarik jika mampu menembus dan bertahan di atas area 4.571 dengan candle valid, karena itu menandakan pembeli sanggup mendorong harga keluar dari zona jenuh beli dan membuka peluang harga bergerak agresif mencari area high baru dengan menunggu pullback yang lebih sehat. Jadi buat sekarang, fokus utama adalah mengamati reaksi harga di sekitar batas atas Bollinger dan zona support yang tadi disebut, tanpa menganggap angka-angka itu sebagai perintah masuk market, melainkan sebagai referensi area reaksi yang patut dipantau. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingatkan bahwa seluruh pembahasan data, outlook makro, hingga skenario buy dan skenario sell yang kita bahas barusan hanyalah sudut pandang edukatif, bukan rekomendasi resmi untuk membeli atau menjual instrumen apapun. Market emas dan forex bisa berubah sangat cepat, apalagi ketika berita besar seperti notulen FOMC atau data PMI dirilis, sehingga analisa ini perlu terus disesuaikan dengan pergerakan terbaru. Selalu gunakan manajemen risiko yang matang, sesuaikan ukuran transaksi dengan toleransi risiko pribadi, dan jangan pernah menggunakan dana kebutuhan utama untuk aktivitas trading. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman menyusun kerangka berpikir sendiri, bukan untuk diikuti mentah-mentah. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data terbaru dan pembacaan price action yang lebih segar. Sampai di sana, tetap tenang, disiplin, dan jaga akun masing-masing dengan baik.